Saya pikir, begini, industri, mobil listrik di tanah air itu pada tahap awal, Mhm, ya. Jadi, imbasnya adalah saya pikir tidak sebesar bagi industri yang sudah lebih mature, mhm, ya. Sebagai catatan misalnya tahun lalu, mobil listrik di kita kan baru laku hanya sekitar, tidak lebih dari 1.000 unit. Nah memang, untuk itu kalau ini, berlama-lama, dampaknya adalah, proses penetrasi atau proses, orang masuk ke mobil ini tentu akan menjadi lebih lama. Tetapi kan proses ini bersifat sementara. Bila nanti, keadaan sudah membaik kembali, tentu bisa akan kembali normal lagi menurut saya. Terima kasih. mhm. Berarti akan lebih berimbas kepada industri kendaraan listrik yang sudah mature begitu, karena mengingat kita juga industrinya masih baru mulai atau baru tumbuh. Tapi saya mau ke Pak Budi lagi. Pak Budi, kalau kita melihat bahwa industri EV baterai ya, kalau kita bisa katakan juga itu dikebut di dalam negeri, karena kan sudah ada juga, Indonesia Battery Holding begitu ya Pak, yang sudah dibuat tentunya oleh kementerian. Terkait dengan hal ini juga Anda melihat dengan dikebutnya industri EV baterai ini akankah menimbulkan sebuah gap di industri kalau memang terjadinya terlalu cepat, Pak? Pak Budi, masih di mute audio Bapak Budi. Iya baik, jadi kalau percepatannya itu terlalu cepat, tentunya akan terjadi gap ya. Misalkan tahun depan semua mobil itu harus menjadi kendaraan listrik atau mobil Mhm, listrik. Tentunya itu akan apa namanya berdampak ya. Tetapi tentunya itu tidak akan terjadi ya karena mekanisme pasar juga ya yang akan terjadi. Jadi secara gradually sesuai dengan perkembangan teknologi juga saat ini kan harga mobil listrik itu 40 sampai dengan 50%-nya itu adalah berasal dari komponen baterai ya. mhm, Jadi ke depan dengan semakin apa namanya murahnya harga baterai dalam hal ini adalah misalkan baterai litium yang saat ini sudah banyak digunakan di kendaraan listrik itu harga tentunya akan semakin murah ya dan saya pernah membaca satu ulasan di Bloomberg ya jadi pada sekitar tahun 2025 itu diprediksi bahwa harga kendaraan konvensional itu sudah hampir sama dengan kendaraan listrik. Jadi dari sekarang tentunya akan apa namanya pertumbuhan dari populasi kendaraan listrik itu akan terus meningkat tapi tidak secara drastis sehingga tentunya industri otomotif yang ada saat ini harus beradaptasi ya mulai dari saat ini ya tentunya ya. mhm. Oke, harus ada adaptasi begitu ya, Pak, dan juga kalau kita lihat dengan yang Iya. tadi Pak, Budi juga katakan, tapi kalau kita melihat secara global juga dengan terjadinya ketegangan secara geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia, ada apa ya bisa dikatakan, mengubah begitu ya timeline pengembangan ekosistem mobil listrik di tanah air kah seperti itu Anda melihat atau justru tidak ada kendala atau mungkin tidak menjadi sebuah tantangan untuk pengembangan mobil listrik di tanah air dengan ketegangan geopolitik secara global juga? Iya, kalau kami kan berbicara dari sisi riset Mas ya. Iya, iya, Kalau dari heeh, sisi riset tentunya yang kami kejar adalah bagaimana supaya setiap 1 kilogram baterai itu bisa memiliki density energi yang lebih tinggi begitu. mhm, Jadi misalkan nih sekarang setiap 1 kilogram baterai memiliki energi density sama dengan 50. Mungkin ke depan 1 kilogram baterai itu bisa sama dengan 1.000 begitu. Jadi saya rasa ke depan perkembangan dari harga baterai tersebut akan sejalan dengan perkembangan dari teknologi baterai tersebut. mhm, Maksud saya perkembangan mengikuti harga nikel mhm. tadi ya. Iya betul betul.